Al-yaumu aidu man qubila siyamuhu wa qiyamuhu. Setiap hari adalah id. Qubila siyamuhu wa qiyamuhu, yaitu orang-orang yang diterima puasanya dan sholatnya oleh Allah. Wa aidu man ghufira dzanbuhu wa syukira sa'yuhu wa qubilu amaluhu. Juga id bagi orang-orang yang diampuni dosanya dan diterima amal-amalnya. Al-yaumu la na'idun wa ghadan la na'idun. Hari ini adalah id kami dan besok itu id juga. Ya. Kita kan selalu dibangunkan pagi-pagi dengan seonggok telur, Piring merah. pirang dan pink, Ping. dan jam menunjukkan 222 atau 234. Ya ini ngerokok nggak tidur. Oh, dia ngerokok. Iya. Ini tahajud. Iya, tahajud. Beda. Jadi deweknya nunggu ikan tahajud. Oh. Saya mau komen ya Bu ya. Tapi saya masih curiga 222 itu emang copy paste. Gambarnya sama aja soalnya. Jamnya itu baik. Saya pakai skala, saya gabung sama. Ini copy paste. Oh, harus digital forensik kan kayak Roy Suryo kan? Jadi itu Apa tuh telematika? Khawatirnya itu memang udah dikirim secara otomatis sementara orangnya tidur. Oh, bisa jadi. ini Pak, saya lihat kok menunya sama aja. Iya. Nah ini yang jadi masalah ini. Mas Gun, jangan kecil hati. Memang dakwah itu susah. Anggap aja ini kaum jahiliyah. Nggak ada dakwah yang mudah, itu kan ajakan antum nih. Jangan, biarin aja terus beramal. Jadi ternyata kata kuncinya mendekatkan diri kepada Allah SWT itu justru kata kuncinya untuk mendapatkan kebahagiaan dan menjadi lebih fokus. Adanya saya laksanakan semua akhirnya saya belum pernah untuk Allah. Sekarang ada puasa dan sholat sia-sia kan. Sia-sia. Dulu kan saya puasa ya sholat masih belum untung, tapi ya sekarang kita mulai dengan sebelum yang tadinya berat setelah dilaksanakan terus ternyata ringan nih. Ringan ya. Nah, itu yang saya rasakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih Kang Gun, Mas Gun. Iya. Siapa ya? Oh, sekarang udah jadi tukang pijat ya? Assalamualaikum. Eh. Tetap Gundul Menawan. Ini belum ada nickname-nya nih. Oh, nickname-nya tetap yang paling ganteng, yang paling terkenal. Kan kalau yang apa kita namain kayak menteri olahraga Apa sih? Dito. Kayaknya lebih keren dia deh. Wah ya kalah kabeh. Dit, mau nyapa siapa nih hari ini nih? Panjalu terus SMA Negeri 1 Ya. di Tenas. Kebanyakan sekolah sih ini. Ini. Itu enggak Dit. SS. SS enggak. SS itu apa? Oh ya sudahlah. Kalau sama Dadang Serok, kalau sama ini si SS. Jangan cerita itu. Jangan cerita itu. Wah, ini kalian ini banyak rahasia kayak saya tuh. Bukan rahasia itu mah. Ya. Hanya cerita yang tertunda. Oh, berarti belakang ngomongnya di off air ya? Ya. Cerita yang harus kita tutupi. Aurat dong. Ngopi dulu. Kang Didit ngopi, kita ngopi dulu. Iya tuh. Bismillah. Ngebelang Pak Solehin udah gak ada musik nakli, saya juga harus. Wis, alhamdulillah. Oh ya, kan ngomong masalah rokok berhenti, urusannya bagi kita. kesenangan satu-satunya. Ya udahlah, untuk hari ini kita berantem dulu ya. Jadi tolong jangan berani-berani sentuh masalah itu. Sangat sensitif rupanya ya. Sensitif. Tapi saya akan sentuh di hari ini. Kalau kata orang rokok, don't judge by the cover. Oh, apa itu maksudnya? Buktinya, gudang garam pun isinya rokok. Kayak Didit seganteng gini, dalamnya lebih ganteng. Oh, ini ya hati ya. Betul. Kalau ngomong-ngomong mengenai itu, sebagaimana di konten kita yang lalu, siapapun tidak ada yang bisa membantah bahwa Kang Didit itu selalu memikirkan kita-kita. Antum itu sering dipikirin sama dia. Sebelum tidur, ente, Ana juga. Saya kadang-kadang pas lagi ada berat hati gitu ya, tiba-tiba kering, Didit. Oh, harus cepat diangkat.
bakal beli diangkatnya awat. Oh iya. Lagi apa sih? Macet gitu. Sibuk demen toh rapat-rapat kere angger dia. Nyewot. Jadi cepet deh. Kalau tahun 70-an Godfather-nya SMP 1 tuh. Ini ya. Iya. Godfather ya. Godfather. Sampai sekarang Kata dia datang. Tahu-tahu udah dong kabul. Kemarin kan kita teleponin nggak datang. Bol, datang. 5 menit Langsung kemudian ya. bawa pisang coklat. Oh, itu juga hasil penekanan. Awas pisau aja kelalen. Wah, gila ya bener. Mantap, 5 menit bener, 5 menit. Langsung. Takut sama dia ya. Memang Sudah pakai bajunya hitam lah. wah, pas ya. Wah, hebat. Bisa begitu ya. Ya. Wah, bener-bener. Wih, bukan main. Asli bener. Ini sederek nih nggak janjian kita nih, nggak janjian. Dan cuci tangan ini yang kelas kapal kan? Cuci tangan. Nurut gak? Aduh, ente kayak terlalu ya uang menurut kami ini jadi kita boleh ngerti lah. Kau cuci tangan wastafel turut. Kau cuci kaki nanti. Terakhir kesini. Maaf ente dulu wudu ya nggak sih? Suruh wudu. Ya Allah. Kalau mau ikut kajian, wudu dulu. Dianggapnya najis. Ngomong dunia kan? Ngomong dunia kan? Kalau ngobrol dunia ya. Ya ente emang nggak tertarik ya obrolan dunia ya. Ya nomor 2 lah dunia ya. Jadi memang setiap waktu yang kita lalui selalu menjadi sebuah episode kebaikan. Kita nggak ketemu, dia selalu, beliau ini mendoakan kita Riben, Kang Ake, lancar beli usaha Eko Mandurung. Iya, Solihin, kelaparan beli ya kaliran. Itu tanya itu. Pikiran. Makanya saya cepat. Jadi memang beruntunglah kita punya beliau ini. Oh iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kanjeng Dimas. Yang apa? Biar enggak be coba. Bisa diatur ya? Bisa pas gitu ya? Oh bisa sama gitu ya? hitam. Jadi hati kita udah makin terpaut, itu faktanya. Alhamdulillah. Tok antum mau bantah apa? Ini tadinya pakai biru nih beliau nih, pakai biru dilepas. Saking pengen, pengen seragam. Hari ini. Sampai tinggal masalah. Oh iya. Aduh nih, Allah. Om Gun, sehat Om? Gun, alhamdulillah. Kalau saya mau nyapa Kang Beski, Mas Hari Priyatna, ya wis lorowe Teteh Rohimah, kemudian Mbak Wido, wis ente 3 nama yang diingat sekarang siapa? Ya kangen udah Penti balik. Penti, wis Penti tuh di Ice, tahu nih, Wati musik amat. Wati ya, Sini dulu berarti. wis. Nggak laporan dulu ini ke sini. Oh iya. Masih berdua ya. Masih Iya. Kang Didit, Kang Ake, Kang Solihin. Iya, ada. Ingat semua dah pokoknya. Kelihatan tumpul ingatan. Kang Katon baik. Tumpul ingatan itu namanya. Nggak ada usaha gitu dikit. Daripada bilang nggak ada, parah lagi. Ya tiap kita memang punya sejarah, dan terus kita sekarang hari ini lagi mengukir sejarah hari ini kan. Iya betul. Kang Dadang. Kira-kira KB. Iya, pada item-item semua ini sejarah. Karena kita nggak kebayang gitu bisa item-item semua. Betul. Aja sama kayak anu ya, enak ya. Bagian mana Didit pe Kang Yoni hira aja menyerang. Iya. Primen gue enak kok. Hari yang Didit sih nggak apa-apa. Mau bikin poli. Oh gitu. Jadi dia punya kartu pas buat ngecengin Enda. Iya. Yang lainnya nggak boleh ikut. Bakal ikutnya WTW kayak. Iya. Sino mengeluarkan Perusahaan itu dah, Sajen. Yoni orang kan menguasai hatinya. Oh hatinya. Hati. Ya on air nggak apa-apa. Pokoknya yang bibir jurang nanti kita edit. Enggak, jangan. Biar dunia tahu ini Didit. Kang Deka Lebaran kemarin nggak ada yang istimewa, biasa aja. Ya istimewa lah. Karena saya kumpul sama anak-anak tuh. Kumpul lengkap gitu. Malah ya bagus lah. Lengkap Alhamdulillah ya. itu istimewa lah. Setiap hari Lebaran tuh buat saya tuh selalu indah. Oh, ini yang berkesan kemarin. Ya berkesan, saya berdua sama ibu aja, gitu Oke. kan, anak-anak sendiri di Jawa Timur ya. Jadi Menyayat, kebalikan ya. dengan Kang Dadang gitu. Mereka berkesan Sengaja karena kalau ke kumpul. pasar bawa ini. Ya. Kalau ke pasar lu bawa. Oh,
Kenapa hubungannya ke pasar? Nawar aja. Oh, Bukan preman sana ya, Mas? Harga 100 bisa di luar nalar, bisa dikasih Bisa jadi 50% lah. Bisa Kali Tanjung sih. Soalnya Kali Tanjung dulu kan dia di Cibelok depannya. Kalau pisang bisa gratis. Karena itu di depan rumah. Kang Ake, kemarin apa sih Kang Ake yang ini? Yang istimewa apa Kang Ake? Saya kemarin tuh sama Allah diperlihatkan bagaimana harus bersyukur. Kita kan tahu ya, depan-depan saya kan lewatnya sini aja nih. Mungkin sama lah, lihat orang begitu kepanasan, apa gitu kan ya. Orang apa namanya, bawa bayi kepanasan, saya bersyukur ya, saya nggak usah kemana-mana, Cirebon aja gitu. Mas juga mungkin bersyukur, Mas nggak usah kepanasan, nggak usah pusing-pusing, sama ibu aja, pintu surgamu gitu kan. Jadi ya yang saya dapatkan sih, kamu bersyukur nggak tuh lihat orang lain sih sengsara gitu, Om Ihin. Kan kita barusan melewati apa ya? Barusan melewati ini Kang, melewati Ramadan, ditutup dengan celebration Idul Fitri, itu kan luar biasa tuh. Yang kayaknya yang merasakan Idul Fitri sih buat orang dewasa yang sudah mukallaf kayak kita adalah tentu yang mereka menyelenggarakan atau menegakkan saum, ya, saum dan menegakkan sholat malamnya gitu kan pada tarawih itu. Nah ini pertanyaannya, bagaimana dalam 11 bulan ini kita bisa menghadirkan Ramadan dan Aid tiap hari. Nah itu kan sebuah pertanyaan yang harus kita elaborasi. Pagi ini cerita real, pagi ini saya rencananya mau ke Sukasari dulu. Ada beberapa yang harus saya selesaikan di situ, janjian. Tiba-tiba jam 6 ada telepon dari pengurus, ibu-ibu lah, dari ibu-ibu ahli pengajian saya, bahwa Ibu Yati itu sahabat saya, ngaji bareng sejak ada 30 tahun, 40 tahun yang lalu. Pagi tadi mengembuskan nafas terakhir Putra Bahagia. di Putra Bahagia di situ. Beliau dijambret. Dijambret. Oh, Tadi pagi tuh. Dijambret, mungkin terjatuh atau persisnya seperti apa, cuma dijambret Mas. Terjatuh. Dan yang saya ingat keutamaan dari akhlak dari beliau satu, baru pekan kemarin dia gemarnya tuh infak. Walaupun saya tahu beliau itu almarhumah itu orang yang penghasilannya pas-pasan Kang, pedagang kecil di SD. Tapi infaknya kalau menurut saya terlalu besar untuk ukuran pekerjaannya gitu. Saya punya cima namanya ya, anak-anak muda yang biasa saya bina ngaji, itu dia berinfak. Itu rutin tuh. Almarhumah tuh. Terus sebelumnya istri saya suka mandiin jenazah istri saya itu. Karena tadi pagi di bel juga untuk kepentingan mandiin jenazah itu. Jadi saya ngurus ke sana, nganter istri sampai ke Putra Bahagia. Yang tadinya mau ke Sukasari jadi terhalang ngurusin jenazah. Yang saya pikir, kalau kita dipanggil saat ini sebagaimana tiba-tibanya, karena kematian itu datang kapan saja, kita akan mendekati cara mati kita, tempat mati kita di mana. Dan itu pasti. Orang yang menonjol dari dia dua tuh. Satu tadi senang sedekah, lebih di atas rata-rata menurut saya. Kedua, menjaga diri dari lisan Kang. Belum pernah beliau itu tertarik untuk yang namanya ghibah ya. Ghibah dalam arti real ghibah. Apalagi perempuan ya, kan mudah tuh terseret tuh. Dia kalau dari rumahnya ke masjid itu tiap Isya tuh, karena dia pulang tuh maghrib lah, menjelang maghrib, habis Isya tuh jalan. Jadi artinya dari hal ini ada pelajaran yang saya ambil hari ini. Kalau saya diambil sekarang,
Pertama, apakah saya dikenang baik oleh orang sekitar? Terus, apakah saya berada dalam ketaatan sebagaimana beliau? Itu mau jualan tuh, berarti sedang mau ibadah tuh kan? Mau berangkat ke sekolah di SD di mana beliau sudah bertahun-tahun di situ. Nah itulah mudah-mudahan sih kematian kita berada dalam ketaatan. Amin. Dan alhamdulillah kita hadir berlima saat ini. Mudah-mudahan adalah persaksian kita bahwa kita ini adalah bentuk ketaatan semampu kita ya segini ini gitu kan ya, segini ini yang kemampuan kita. Kayaknya Mas Gun nih biasanya yang sudah mau. Banyak cerita ya. Karena dari postingan itu hampir 60% itu Mas Gun. Postingan di grup ya. Enak banget. 70. 70. Pimpin ngitungnya aja. Ya, ini kalau cara menghitung ya, itu dari tiap hari itu berapa jumlah yang diposting Mas Eko dengan yang lain-lainnya. Iya. Itu nanti kita Bisa gampang lah itu mah. Cari persentasenya ya. gampang, Statistik aja mainnya. gampang. Hebat urusan Itanas kayak gini ya, hebat ya. Hampir 70. Kadang-kadang 100% nggak ada yang mau. Iya. Dia aja. tapi yakin semua pada baca. Baca. Oh, iya, iya. Kalau baca kan diabaikan lah itu, diabaikan kalau cuma baca. Oh gini Mas Gun, sebelum sampai ke Mas Gun, saya sampaikan kutipan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan al-yaumu 'aidu man qubila siyamuhu wa qiyamuhu. Setiap hari adalah Aid, setiap hari adalah lebaran kata beliau. Rayaan lah bahasa Cirebonnya. Siapa? Qubila siyamuhu wa qiyamuhu, yaitu orang-orang yang diterima puasanya dan sholatnya oleh Allah. Jadi yang kemarin kita punya hitungan, insya Allah kita diterima saum dan sholat kita, itu kita berarti lebaran tiap hari. Itu kata beliau. Wa'idu man ghufira dzanbuh wa syukira sa'yuhu wa qubila amaluhu. Juga id bagi orang-orang yang diampuni dosanya dan diterima amal-amalnya. Kan relevansinya itu kan bulan ampunan. Jadi kita Ali radhiyallahu anhu mengatakan di sini orang yang diampuni dosanya, kemudian orang yang diterima amal-amalnya. Karena kalau syarat untuk diterima amal-amalnya kan diampuni, nggak bisa kita berbuat dosa bersamaan kita juga melakukan maksiat, itu nggak boleh kan. Kemudian al-yaumu la na'idun wa ghadan la na'idun. Hari ini adalah id kami. Hari ini id kami dan besok itu id juga. Ya. Beli dikit. Ya jangan ngangguk-ngangguk baik. Oke, saya lanjut ya. Wa kullu yaumin la yusallaha fihi fa huwa la na'idun. Setiap hari yang padanya tidak dilakukan maksiat. Nah, ini penjelasannya. Tidak ada maksiat kepada Allah, maka itulah Aid kami. Oh, berarti id kalau kita tidak secara sengaja bermaksiat kepada Allah. Ada cerita kawan kita nih. Beliau itu sangat rajin Senin Kamis. Maaf, disebutkan aja namanya karena kawan Anda itu tetap kawan kami juga. Oh iya. Kalau mau dibilang Bani Mulyanto. Oh, Bani Mulyanto ya. Ya saya hafal. Paham. Bani Mulyanto tahu kan? Ya. Saya takutnya nanti bilaunya jadi ria, saya takut. Takutnya berubah jadi ria. Kalau diceritakan sama temannya itu tidak akan jadi ria. Tidak. Kalau dia yang cerita dia akan jadi ria. Jangan gitu. Kita takut. Iyas ya kan? Iyas. Iya. Itu Ria apa enggak sih kesinggung dia? Gimana? Sebut-sebutnya. Mas Ake. Jadi mungkin nyambung sama yang tadi ya. Dia itu sering sekali, bukan sering kali, sepanjang harinya, sepanjang minggu, sepanjang umurnya mungkin Senin Kamis. Iya, saya tahu. Ya kan? Ya. Kita kan selalu dibangunkan pagi-pagi dengan seonggok telur, Piring merah. pirang dan pink. Piring pink. dan jam menunjukkan 222 atau 234. Ya ini ngerokok nggak tidur. Oh, dia ngerokok. Iya. Ini tahajud. Iya, tahajud. Beda. Jadi deweknya nunggu ikan tahajud. Oh, dia udah sahur duluan. Saya mau komen ya biarin lah. Iya. Enak lah. Nanti disangka saya Dia juga ria. tahu bahwa saya juga baca gitu. Iya. Jadi kata beliau, karena buat beliau itu mungkin tiap hari itu id ya. Ketika ditanya
apa kesan-kesanmu ketika puasa yang sekarang? Kita nanyanya di Ramadan nih. Ya, ya. Dia bilang, apa ya? Sama aja om saya. Ya karena dia tiap hari Senin sama Kamis puasa, sahur kan. Ya. Itu jadi yang itu udah terjadi sama dia. Jadi idnya tuh Tiap hari buat dia tiap hari. dengan dua. Nah, itu satu. Dua tiga. Jadi kalau udah WA kiriman WA itu udah muncul, saya udah bangun, langsung tidur. Karena nunggu terus ya. Oh cuma nunggu abis itu tidur. Udah keluar dua doa dan dengan Piring. piring yang warna Ping. tidur. Itu Bisa. tiap hari loh. Tiap hari ya? Tiap hari. Coba. Akan saya temenin nanti. Kalau itu keluarnya Senin Kamis, Kalau- tapi kayak yang 2 3 4 tiap hari. Oh, gitu ya. Kalau ada perintah harus komen ya, saya Saya komen. komen. Nggak ada perintah ya? Jangan melawan. Jangan. Jangan melawan, gimana maksudnya? Melawan perintah. Oh iya. Ya kita harus melakukan ketaatan, Ketat. tidak boleh melawan. Tapi saya masih curiga dua itu emang copy paste. Gambarnya sama aja soalnya. Sama Jamnya itu baik. Saya pakai skala, saya gabung sama. Sama. Copy paste. Oh, harus digital forensik kan kayak Roy Suryo Ya, kan? betul. Apa tuh telematika? Khawatirnya itu memang udah dikirim secara otomatis sementara orangnya tidur. Oh, bisa Takutnya jadi. ini mah takut. Saya lihat kok menunya sama. Iya. Nah ini yang jadi masalah ini. Saya tidur. Berarti antum terindikasi ijazah palsu. Ya tolonglah, boleh beda-beda. Beda. Telurnya agak kesini. Iya. Ya, kengsol dikit gitu. Foto jam juga agak miring atau Miring. agak rebel dikit kan jadi. Enggak, gimana kalau kita panggil Roy Suryo aja? Kita cek. Terlalu mudah loh. Ya maklum aja kalau nggak ngeliat tanggal sih ya, karena matanya agak ke atas dia kurang ke bawah dikit gitu. Tapi Maklum rata-rata aja. semua begitu melihat. Rata-rata gitu. Harusnya kalau mau ditonjolkan tanggal ya tanggalnya yang gede. Jangan jamnya. Iya kan? Iya. Ini kan yang ditonjolkan jam. Berarti dia konsentrasinya jam. Ngantuk dia nyala tanggalnya nggak kelihatan Karena kecil jamnya bawahnya. kan berulang. Berulang. Yang nggak berulang itu tanggal. Tanggal. Harusnya tanggalnya ya. Tanggalnya yang dibesarkan, jamnya baru kecil. Tapi kalau saya lebih cocok endoknya dimiringin kiri, Ya, bisa. dimiring kanan Bisa, gitu. Itu saya lebih cocok gitu. Jadi memudahkan perbedaan. Perbedaannya. Ini suruh pada istighfar. Ngebully uang baik. Ngebully uang. Dulu kalau dia lari di sini terus lagi ini, dia kan mejanya semua dikumpulin ke dia kan sih soal Iya. terus dia habis ngawas datang saya datang lah wis lah saya pasti dibully Daripada ya. terserah. Luar biasa ya. Makanya saya dari kemarin-kemarin Enggak, ini saya koji ketuluan baik Baru kayak terbuka, baru terbuka dan baru tahu kalau ada teman kita yang memperhatikan sedetail itu. Iya. Ini detail ya. Rupanya telurnya tetap sama begitu, menunya sama, sampai jamnya sama. Wah, ini luar biasa berdua. Saya nggak perhatiin itu, benar nggak perhatiin. Roy Suryo gitu kan. Mas Gun, jangan kecil hati. Memang dakwah itu susah. Anggap aja ini kaum jahiliyah. Nggak ada dakwah yang mudah, itu kan ajakan antum nih. Jangan, biarin aja terus beramal. Benar. Nggak usah ngikutin juga nggak apa-apa. Pokoknya gitu. Ini setan apa yang paling jahat? Iprit. Jin Iprit. Udah anggap aja itu. Udah. Ya, jalankan aja terus. Udah nggak apa-apa. Tanggalnya sama nggak apa-apa. Tinggal Kirim aja. Ngeladeni temen didin. bagian tambah panas. Uangnya kaderan langkai gila wis bagian lain. Iya kayak gitu. Jadi apa gitu? Jadi saya hanya melanjutkan yang tadi ya, mengelaborasi yang tadi bahwa Aid itu setiap hari, makanya itu sepertinya nggak ada kesan yang berarti ya, nggak ada perbedaan yang mencolok gitu ya. Ya barangkali itu relate apa yang terjadi. Nah kemudian terkait dengan hal itu apa Kang Deka, apa yang bisa ditambahkan, bisa direspon dari
termasuk yang tadi Kang Mas Gun ini, yang Mas Gun. Wah, ini udah bagus. Udah selesai nih ya. Ya artinya saya setuju ya bahwa kondisi kita seperti sekarang dan kita mengalami, berarti kalau umur kita 61 berarti mengalami 61 kali bulan puasa kan? Ya belum tentu Om. Masa dari bayi kita puasa? Enggak, 61 bulannya Kang. Oh, bulannya. Betul. Yang mengalaminya bahwa kita itu sampai seperti itu. Mungkin aja mulai puasa apakah di umur 10 tahun atau 7 tahun mungkin Iya. ya belajarnya. Artinya memang itu menjadi sesuatu yang sudah melekat, dan memang yang paling penting adalah tadi makna-makna dari isi sebenarnya dari Ramadan itu sendiri dan Idul Fitri itu sendiri. Makanya saya rasakan dengan beberapa hal yang pernah saya sampaikan di yang sebelumnya, bahwa dengan meningkatkan pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga mengikuti apa yang sudah ditentukan, itu betul perasaan tenang, bahagia itu justru mulai terasa di umur-umur sekian. Dulu kita bayangkan, mungkin kita juga dari umur 20 atau 30 itu sudah juga melaksanakan sholat apa segala macam. Tapi sepertinya seperti yang agak sedikit terpaksa pada saat itu, mungkin karena emosi egois kita juga mungkin tinggi ya. Termasuk juga melaksanakan Ramadan terutama juga kadang-kadang itu kita tahulah ada beberapa teman lagi muda itu kan kalau naik motor kan motor lu belok terus, ada warteg tuh belok ya kan? Jadi kondisi kemudi berubah ya. Kemudinya berubah kan? Dari rumah sih sahur puasa ya. Sahur ikut. Justru umur-umur 35 ke atas itu mulai terasa lah makna, oh ini Ramadan tuh, oh ini Idul Fitri itu. Dan makin ke sini makin terasa, terutama adalah ya tadi itu awal kebahagiaan itu memang kita bisa rasakan tiap hari dengan kita melaksanakan ibadah, ketenangan dan kenyamanan itu justru makin bahagia gitu. Dulu kita belang bentong, pantas kita agak gundah. Oh, ternyata ini kuncinya. Justru dengan ibadahnya, memantapkan ibadah, justru memang kita makin bahagia. Apapun kondisinya. Jadi ternyata kata kuncinya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu justru kata kuncinya untuk mendapatkan kebahagiaan dan menjalankan. Itu aja. Dan saum kemarin Kang Deka sempat mendapati keadaan yang demikian ini ya. Rasanya kan itu kan private lah ya. Artinya dalam hati gitu merasakan kedekatan, kehusyuan ibadah gitu ya. Itu ya makanya di umur-umur sekarang inilah mungkin dengan kepahaman yang lebih mendalam ya. Jadi makna Ramadan, makna Idul Fitri itu makin tahu ini karena dengan fokus ya. Itu ada apa yang kemudian kemarin yang berkesan apa Kang yang terasa ya? Saya sih di bulan Ramadan tahun ini alhamdulillah semakin, ya menurut saya ya, karena masalah belum sih, saya lebih fokus berpuasa, lebih fokus ibadahnya saya laksanakan semua. Alhamdulillah, bukan dia ya, karena tahun-tahun sebelumnya saya belum pernah seperti itu, insya Allah. Tapi sekarang ya alhamdulillah. Dulu kan kalau puasa tanpa sholat sia-sia kan. Sia-sia. Dulu kan saya puasa ya sholat masih belum bentong, tapi ya sekarang kita mulai dengan sebelum yang tadinya berat setelah dilaksanakan terus itu ternyata ringan nih. Ringan ya. Nah,